Tim khusus anti bandit 308 Satreskrim Polres Pringsewu meringkus satu pelaku pencurian dengan kekerasan. Pelaku berinisial RK, 23 tahun, merupakan warga Kabupaten Tanggamus. Pelaku merupakan penjamret ponsel yang menyasar korban pelajar dan telah melakukan kejahatan yang sama berulang kali. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Lampung, Didik Budiawan, yang akan menyampaikan laporannya. Halo Didik. Halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologi penangkapan penjamret spesialis pelajar ini? Terima kasih rekan Mei. Melaporkan dari Pringsewu, Lampung, bahwa hari Rabu 8 Desember 2021, TK 308 Satreskrim Polres Pringsewu telah mengamankan satu orang pelaku curas, yakni dalam modus jambret, di mana satu pelaku ini dijemput dari rumah mertuanya di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Pelaku ini merupakan pelaku curas jambret terhadap pelajar yang cukup meresahkan di wilayah hukum Polres Pringsewu, di mana penangkapan pelaku ini berdasar laporan salah satu korban curas jambret di wilayah Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pada saat itu korban, salah satu pelajar SMA negeri di Kabupaten Pringsewu, sedang berteduh karena ketika itu hujan. Korban bersama seorang rekannya berteduh di salah satu masjid, dan begitu hujan reda, korban bersama rekannya ini mencoba melanjutkan perjalanan sembari bermain handphone. Namun datang seorang laki-laki yang tidak dikenal merampas HP tersebut, kemudian melarikan diri dengan satu unit sepeda motor Honda Scoopy bersama seorang lainnya, dan akibat curas tersebut korban mengalami kerugian atas handphone yang dirampas senilai 3 juta rupiah. Dan akhirnya korban yang masih pelajar ini melapor kepada orang tuanya, yang kemudian diteruskan ke Mapolres Pringsewu. Atas laporan itu, polisi melakukan penyelidikan dan mendapati identitas pelaku dan keberadaan pelaku, sehingga menangkap pelaku pada 8 Desember 2021 sore kemarin. Sementara kejadian penjambretan itu terjadi pada 23 Oktober 2021 lalu. Begitu, Mei. Kemudian dari informasi yang Anda dapatkan, selama ini sudah berapa kali pelaku melancarkan aksinya dan bagaimana modusnya? Di mana pelaku ini mengakui perbuatannya. Pelaku mengakui sudah 4 kali melakukan jambret dengan sasaran para pelajar di Kabupaten Pringsewu. 4 TKP ini berada di satu diantaranya di Kelurahan Pringsewu Barat, kemudian satu lagi di Pekon Rejowasari yang masih masuk dalam wilayah ibu kota Kabupaten Pringsewu, yakni Kecamatan Pringsewu, dan 2 lagi TKP berada di Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dari 4 TKP ini, pelaku mendapat 4 handphone, yang satu diantaranya digunakan sendiri oleh pelaku RK dan 3 lainnya dijual secara COD dengan harga kisaran 700.000 dan 1.200.000. Hasil dari kejahatan ini dibagi rata dengan pelaku lainnya, sehingga pelaku sama-sama menikmati hasil dari kejahatan tersebut. Begitu, Mai. Kemudian apakah polisi masih melakukan pengembangan lagi terkait kasus ini atau seperti apa? Sampai saat ini petugas kepolisian Polres Pringsewu masih melakukan pengembangan karena satu dari 2 pelaku tersebut belum tertangkap, yaitu berinisial YI, di mana peran YI ini sebagai eksekutor yang merampas handphone dari para korban, sedangkan pelaku yang berhasil ditangkap tersebut berinisial RK, perannya hanya sebagai joki atau pengendara motor. Dan atas satu orang yang belum tertangkap ini,
petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pringsewu memasukkan pelaku YI ke dalam daftar pencarian orang. Begitu, Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang pelaku berinisial RK. Berikut tayangannya untuk Anda. Sama siapa? Sama teman. Pakai apa? Motor apa mobil? Pakai motor. Pakai motor. Nah, kamu peranmu apa di situ? Kamu yang ngambil HP apa yang kamu yang di motor? Saya di motor. Di motor. Yang eksekutor ngambil HP-nya siapa? Teman. Teman. Habis itu HP-nya dikemanain? Dijual, Pak. Jual. Harganya berapa kamu jual itu? 700, Pak. 700 sampai berapa? 1.200.000. 1.200.000. Kamu jual apa? Ke counter apa COD-an? COD-an, Pak. COD-an. Nah, terus duitnya itu kamu gunakan untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari, Pak. Kebutuhan sehari-hari. Iya, Pak. Pekerjaanmu apa? Ini, Pak, nggak ada Tidak kerjaan. ada pekerjaan. Kamu udah berkeluarga? Sudah, Pak. Udah. Jadi motifnya karena kamu nggak punya pekerjaan, karena butuh duit untuk hidupin keluarga. Iya, benar, Pak. Iya, dari situ. Iya, Pak. Kamu belajar jambret itu dari siapa? Nggak belajar, Pak. Nyoba-nyoba aja, Pak. Emang langsung aja. Iya, Pak. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.